Halo, perkenalkan saya Salwa, mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran. Hari ini saya akan membahas topik tentang kegiatan yang sangat erat dengan keseharian kita. Dan mungkin ini merupakan suatu aktivitas harian favorit kebanyakan orang, termasuk saya. Yaitu tidur. Nah, menurut kalian tidur itu apa sih? Jika kalian berpikir bahwa tidur sesederhana keadaan menutup mata, you're wrong. Jadi sebenarnya apa itu tidur? Berdasarkan kitab Besar Fisiologi Anak Kedokteran, yaitu buku Fisiologi Sherwood, tidur merupakan suatu bentuk ketidaksadaran yang masih dapat terbangun dengan stimulus sensori atau lainnya. Jadi bedanya tidur dengan keadaan koma, itu kalau misalkan keadaan tidur dia bisa dibangunkan oleh suatu stimulus sensori, sedangkan kalau untuk koma sendiri, dia merupakan suatu bentuk ketidaksadaran yang sudah tidak dapat terbangun dengan suatu stimulus sensori atau stimulus lainnya. Nah, dari definisi ini, kita bisa menyimpulkan bahwa tidur merupakan suatu proses yang kompleks. Kenapa? Karena tidur sendiri melibatkan banyak struktur, mekanisme, dan dipengaruhi oleh banyak faktor. Tetapi, secara garis besar, siklus bangun tidur sendiri dipengaruhi oleh tiga hal. Yang pertama, ada arousal system, yaitu merupakan sistem yang membuat kita terbangun. Lalu ada slow wave center, yaitu merupakan suatu sistem yang membuat kita tidur nyenyak. Serta ada REM sleep center, yang merupakan sistem tidur di mana walaupun kita saat itu dalam keadaan tidur, tapi aktivitas otak kita itu sama dengan ketika kita dalam keadaan terbangun. Nah, lalu apa aja sih hal yang sebenarnya mempengaruhi tidur kita? Jadi sebenarnya banyak sekali hal yang mempengaruhi tidur. Salah satunya adalah circadian rhythm. Circadian rhythm sendiri merupakan suatu siklus 24 jam tubuh atau yang bisa disebut dengan biological clock yang berperan sebagai background dari essential function dan proses dalam tubuh. Salah satu contoh yang paling utama adalah sleep wake cycle, di mana circadian rhythm itu sendiri dia memiliki dua struktur utama yang berperan, yaitu pineal gland dan juga suprachiasmatic nucleus. Nah, jadi suprachiasmatic nucleus itu apa sih? Jadi manusia sendiri dia memiliki biological clocks untuk banyak fungsi tubuh, mulai dari temperature regulation hingga behavior. Nah, di mana siklus biological clock ini sendiri salah satunya dipengaruhi oleh suprachiasmatic nucleus. Nah, suprachiasmatic nucleus ini merupakan suatu master biological clock di mana dia tuh bisa mengatur atau berperan sebagai pacemaker dari body circadian rhythm. Kenapa? Karena firing stimulation dari suprachiasmatic neuron ini berperan penting dalam menginduksi dari body inherited dari rhythm. Nah, jadi biological clock itu sendiri secara general dia memiliki siklus yang jauh lebih lambat dibandingkan siklus environmental cycle kita yaitu 24 jam. Nah, sehingga sebenarnya tanpa adanya sinyal dari eksternal, siklus suprachiasmatic nucleus ini sendiri membutuhkan waktu sekitar 25 jam. Coba bayangkan jika, eee, tubuh kita ini tidak diciptakan untuk bisa men menerima stimulasi dari eksternal. Kalau misalkan kalian hari ini bangun jam 5 subuh untuk, bisa mempersiapkan mandi dulu, makan dulu, atau beres-beres terlebih dahulu sebelum pergi ke kantor pukul 8, jika tubuh kita tidak bisa menyesuaikan dengan keadaan eksternal, esok hari kita tidak bisa lagi bangun jam 5, tapi baru bisa bangun jam 6, sehingga otomatis pasti hal tersebut akan mempengaruhi kegiatan kita sehari-hari di jam lainnya, seperti datang ke kantor itu sendiri. Nah, sehingga jika master clock tidak disesuaikan dengan dunia luar, body circadian rhythm akan menjadi tidak sinkron dengan siklus siang malam. Sehingga suprachiasmatic nucleus itu sendiri memerlukan suatu riset harian, yang mana riset hariannya ini pasti dipengaruhi oleh sinyal-sinyal eksternal. Sehingga diharapkan nantinya biological clock ini akan sesuai dengan siklus siang malam, dunia kita. Nah, kalau misalkan mau dikasih contoh, efek dari ketidaksesuaian antara internal clock dengan dengan external clock, itu bisa disebutkan dari yang biasa kita kenal dengan jet lag. Nah, jadi kalau misalkan kalian jet lag kan, kayak biasanya kalian sehari-hari jam 12 siang, itu kan dalam keadaan terbangun kan. Tapi ketika karena kalian lagi terbang nih, lagi jalan-jalan ke Amerika, nah, jadi kan ketika di jam yang sama, itu di yang jam 12.
di jam 12.00-nya, Indonesia itu kan jam 12 malamnya di Amerika, sehingga kalian akan terbangun di malam hari. Nah, itu merupakan jet lag ini merupakan salah satu contoh nyata dari ketidaksesuaian antara internal clock dengan external clock. Nah, bagaimana tubuh kita menyesuaikan internal clock dengan external clock ini, XCN atau suprachiasmatic nucleus akan bekerja secara berhubungan dengan suatu struktur lainnya yang disebut dengan pineal gland. Nah, pineal gland ini akan mensintesis suatu hormon yang disebut dengan melatonin untuk menghasilkan circadian rhythm yang sesuai. Lalu, apa sih hubungan tidur dengan circadian rhythm? Jadi, tadi circadian rhythm ini mempengaruhi banyak sekali fungsi tubuh. Salah satunya adalah fungsi regulasi dari core body temperature, di mana core body temperature ini sendiri juga dia berpengaruh terhadap sleep cycle. Jadi, di siang hari sendiri itu akan terjadi kecenderungan untuk peningkatan core body temperature yang akan memicu terjadinya terbangun atau alertness dari seseorang. Sedangkan di malam hari itu akan terjadi kecenderungan untuk terjadinya penurunan suhu tubuh sehingga akan memicu seseorang untuk lebih ngantuk. Sehingga dapat disimpulkan bahwa circadian rhythm ini berpengaruh pada sleep wake cycle. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa dalam menyesuaikan biological clock dengan external clock, SCN sendiri perlu dibantu oleh suatu organ yang lain yang disebut dengan pineal gland. Nah, pineal gland ini sendiri merupakan suatu struktur berbentuk pine cone yang terletak di bagian center of brain. Nah, pineal gland ini seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, dia berperan dalam mensintesis melatonin. Melatonin merupakan suatu endoalamin hormon yang berasal dari triptofan. Nah, for your information, triptofan ini merupakan suatu asam amino esensial yang mana asam amino ini tidak bisa diproduksi di dalam tubuh sehingga, konsumsi protein sangat berpengaruh atau sangat, mempengaruhi sintesis dari melatonin itu sendiri karena prekursornya hanya bisa diperoleh dari, konsumsi eksternal. Nah, lalu apa aja sih peran melatonin ini sendiri? Jadi ada beberapa peran dari melatonin, yang pertama dan yang paling utama adalah dia berperan dalam mengatur dari body's biological clock. Nah, pengaruhnya sendiri dia, terutama dari siklus sintesis dari melatoninnya itu sendiri. Lalu yang kedua, melatonin ini sendiri dia berperan dalam menginduksi natural sleep. Melatonin itu sendiri dia memiliki suatu efek mengantuk atau hypnotic effect yang akan memicu reduksi dari arousal system atau jadi dia akan menurunkan, tingkat kebangunan kita atau mereduksi dari arousal system itu sendiri. Yang ketiga, dia akan menstimulasi aktivitas reproduksi dan yang keempat, dia memiliki efek antioksidan. Nah, dari efek antioksidan ini akan menyebabkan melatonin sendiri dia dipercaya untuk, memperlambat terjadinya proses penuaan dan yang terakhir, melatonin ini juga berperan dalam meningkatkan imunitas. Jadi kalau misalkan kalian pernah dengar bahwa tidur itu akan meningkatkan imunitas, itu salah satunya adalah peran dari melatonin, karena melatonin ini sendiri sering disebut dengan hormon kegelapan, yang mana dia disintesis dalam keadaan gelap. Sehingga kalau misalkan kalian mendengar, istilah tidur meningkatkan imunitas, itu ada pengaruh dari melatonin, fungsi melatonin itu sendiri, yaitu meningkatkan imunitas. Next, jadi gimana sih sintesis dari melatonin itu sendiri? Jadi sebenarnya banyak hal yang dapat menstimulasi suprachiasmatic nucleus, namun perubahan harian pada intensitas cahaya merupakan stimulus utama untuk menyesuaikan SCN master clock atau biological clock itu sendiri. Nah, jadi terdapat suatu spesial fotoreseptor di retina yang akan menerima cahaya dan mentransmisikannya ke SCN. Fotoreseptor ini disebut dengan melanopsin yang ditemukan pada suatu spesial retinal ganglion. Nah, melanotin sendiri merupakan suatu reseptor yang berperan dalam menjaga tubuh agar tetap sesuai dengan external time. Nah, the melatonin containing ganglion cell sendiri, dia akan memberikan sinyal yang tadi diterima tuh dari melanopsin ke pineal gland. Ketika terjadi gelap melalui retinohypothalamic tract ke SCN. Jadi awalnya sinyal yang diterima melanopsin ini akan dibawa melalui retinohypothalamic tract ke SCN. Nah, kemudian SCN ini akan memproses sinyal mengenai light status atau status cahaya ke pineal gland. Nah, kemudian status cahaya itu sendiri dia akan diterima di pineal gland. Ketika status cahayanya terang, maka dia akan menstimulasi
pineal gland untuk menurunkan sintesis dari melatonin, sedangkan ketika stimulus yang diterima atau slide status yang diterimanya merupakan ketika light statusnya gelap, maka pineal gland akan meningkatkan sintesis dari melatonin. Sehingga dari peningkatan sintesis melatonin ini, seperti yang sudah disebutkan tadi, bahwa dia akan mempengaruhi, memberikan efek hipnotik sehingga pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya tidur. Nah, dari sintesis melatonin inilah, dari proses ini yang akan menyebabkan, sinkronisasi antara tadi biological clock yang dihasilkan oleh CN dengan external clock. Nah, sekian dari saya, terima kasih. Mungkin jika ada pertanyaan boleh kontak, saya di 0812 34 56 789. Terima kasih. Ayo kita cek masuk nggak ya?